Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama terkait dengan Pak Jokowi yang berhasil membungkam dan mempermalukan para pembencinya, teman-teman. Utamanya mereka yang belakangan ini terus mengangkat dan menggaungkan isu OCCRP dan juga Pak Jokowi. Ternyata ya mereka kena prank, mereka akhirnya mungkin kecewa, sudah bersusah payah untuk mencari isu untuk menyerang Pak Jokowi, tapi semuanya nihil dan gagal maning gitu kira-kira teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita kembali bicarakan OCCRP yang menjadi alat politik untuk menyerang marwah Jokowi. Baru-baru ini OCCRP mengklarifikasi hasil surveinya. Pihak OCCRP pun mengatakan, jika mereka tidak punya bukti apapun tentang korupsi Jokowi, korupsi yang dimaknai dalam menggunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri. OCCRP juga menyadari jika hasil survei sering disalahgunakan sebagai alat politik, dan OCCRP juga akan berbenah cara mereka melakukan survei. Ia menyadari pengisian survei dan pengajuan yang diterima banyak dari bot bukan masyarakat asli. Bicara soal ketidaksukaan ini, hanya ramai dimainkan bot-bot Twitter. Kita juga tahu orkestrasi yang memainkan ini siapa. Jika belum, kamu bisa melihat video yang telah kami posting sebelumnya. Narasi. Serius nih, produser narasi. Satu hal realistis dan nyata begitunya Jokowi sangat dicintai rakyat. Semenjak selesai menjadi presiden, kediaman Jokowi di Solo setiap harinya selalu didatangin ratusan masyarakat dari berbagai daerah hanya untuk ingin tahu kabar dan bersuah foto. Dari sini menggunakan akal sehat, hati yang bersih, kita bisa melihat rakyat Indonesia sangat mencintai Jokowi. Yang ramai dan membenci hanya bot-bot yang dimainkan lawan politik dan segelintir manusia yang termakan isu-isu, tapi melupakan kebaikan dan pelayanan yang telah diberikan Jokowi selama menjadi presiden. Nah, teman-teman, kalau kalian lihat dan ingat ya, para pembenci itu termasuk mungkin Amin Rais, Rocky Gerung, Prof. Ikrar, gerombolan Dirtivot, ya mereka kan berlomba-lomba mengatakan bahwa OCCRP ini organisasi ataupun LSM yang kredibel. Kok kredibel tapi memasukkan nama Jokowi dari hasil survei bot ya kan, hasil polling bukan hasil investigasi. Ini LSM apa ini ya kan? Kalau misalnya ini memang dilakukan oleh kelompok lawan politik yang mungkin kecewa dengan hasil Pilpres kemarin, mungkin juga ini kita patut bertanya, kelompok-kelompok yang selama ini membranding diri, mengaku dirinya sebagai nasionalis, tapi memanfaatkan peristiwa internasional seperti ini untuk mempermalukan Indonesia. Ya. Ini juga jadi catatan penting juga. Kalau misalnya ini memang betul terjadi gitu ya, ini sangat mengecewakan. Jadi karena bagaimana mungkin Indonesia dipermalukan dengan cara-cara murahan seperti ini? Menurut saya ini cara yang sangat murahan, kampanye murahan yang mempermalukan Indonesia. Tidak ada dasarnya, tidak ada faktanya, tidak ada datanya. Kalau misalnya seperti disebutkan menurut kriteria OCCRP tadi, apakah Pak Jokowi korupsi? Tidak ada kasusnya. Apakah melanggar HAM? Tidak ada kasusnya. Apakah membahayakan? Tidak ada presidennya. Bahkan semua publik puas dengan Pak Jokowi, orang optimis dengan masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Kalau dibilang pemilunya membuat pemilu tidak demokratis, tidak ada datanya. Pemilu kita berlangsung secara demokratis, secara dibilang aman dan demokratis. Jadi tidak ada dasar sama sekali. Jadi sekali lagi masyarakat harus adil. Kita harus adil dalam melihat. Klarifikasi OCCRP yang valid tentang masuknya nama Jokowi sebagai finalis presiden korup. Sepertinya kita harus menutup kegaduhan soal pernyataan OCCRP yang memasukkan nama Presiden Joko Widodo sebagai presiden korup dengan sebuah klarifikasi resmi dari pihak OCCRP yang saya kutip dari website Metro TV.
Dan barangkali ini akan mengecewakan para haters Jokowi, baik level rakyat biasa sampai tokoh-tokoh terkemuka yang terlanjur bersorak-sorai atas predikat yang disematkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang berharap tuduhan dan predikat itu bisa ditindaklanjuti oleh KPK. Berikut ini klarifikasi via OCCRP yang dirilis tanggal 3 Januari 2025 dikutip oleh metrotv.com. OCCRP menyebutkan ini adalah sebuah penghargaan yang menyoroti individu yang telah melakukan yang terbaik untuk memajukan kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia. Mengenai nama Jokowi, OCCRP pun ingin mengklarifikasi proses seleksi dan mengatasi beberapa kesalahpahaman. Seperti yang telah dilakukan selama 13 tahun, penghargaan ini diputuskan oleh panel juri ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalisme. Semuanya memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan, ujar pernyataan OCCRP yang dikutip dari situs resminya Jumat 3 Januari 2025. Kami membuat panggilan umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk dari beberapa tokoh politik yang paling terkenal, bersama dengan individu-individu lain yang kurang dikenal, imbuhnya. Wah, padahal para pembenci sudah semangat sekali kemarin teman-teman ya. Ayo dong KPK, periksa Jokowi, panggil Jokowi, usut kasus Pak Jokowi. Ya, KPK juga sudah angkat bicara teman-teman. Ayo dong, kalian kalau punya bukti ya serahkan ke kami. Kalau OCCRP memang punya bukti ya serahkan ke kami. Kan gitu teman-teman. Ini mereka pembenci ini mengatakan bahwa KPK hanya tumpul ke keluarga Jokowi tapi tajam ke PDIP. Ya kan, kasus Hasto sudah jelas teman-temannya sudah dilidik gitu. OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan karena saran datangnya dari orang-orang di seluruh dunia. Ini termasuk nominasi mantan Presiden Indonesia Joko Widodo yang dikenal sebagai Jokowi, tegas pernyataan itu. Mereka bahkan mengaku tidak memiliki bukti keterlibatan Jokowi dalam kasus korupsi apapun. OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya, kata pernyataan dari LSM itu. Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama, kata penerbit OCCRP Drew Sullivan. Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka. Namun, tujuan dari penghargaan ini tunggal, yaitu untuk memberikan pengakuan kepada kejahatan dan korupsi. Begitulah klarifikasi yang disampaikan oleh OCCRP. Tapi ini teman-temannya sepertinya OCCRP ini salah target gitu, salah orang. Dikadalin sama pembenci Pak Jokowi ya kan. Akhirnya ya marwah dia juga diruntuhkan oleh Pak Jokowi. Untuk sama-sama kita pahami dengan lebih jernih dan benar. Karena itulah saya berharap kegaduhan soal ini bisa segera berhenti. Karena tidak ada gunanya juga bagi masyarakat biasa seperti kita menyebarkan kebohongan dan fitnah sementara via elit tertentu yang menikmati hasilnya. Betul. Karena berhasil menjatuhkan orang yang tidak bersalah yang seharusnya kita hormati dan kita jaga nama baiknya. Betul banget. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyaksikan dialog yang lebih gamblang tentang ini di Cokro TV, di link YouTube yang linknya saya share di video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan percaya ya kalau ada yang bilang sebuah organisasi internasional menobatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Itu kabar bohong. Tapi sekarang memang lagi nyebar di mana-mana.
Yang nyebarin kayaknya sih terutama para buzzer anti Jokowi yang masih juga nggak terima jagoannya kalah. Tapi ini juga diangkat oleh para influencer terkenal seperti Rocky Gerung, Said Didu, Refli Harun, dan sejumlah lainnya. Jadi organisasi yang dimaksud adalah OCCRP yang kantor pusatnya di Amsterdam, Belanda. OCCRP itu singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. Kalau di Indonesia ini ya jadi Proyek Pelaporan Korupsi dan Kejahatan Terorganisir. Mereka itu didanai lembaga-lembaga penting seperti Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Open Society Foundation, USAID, dan juga National Endowment for Democracy. Intinya, OCCRP ini berfokus pada proyek investigasi untuk membongkar korupsi di seluruh dunia. Mereka punya jaringan jurnalis di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Setiap tahun, OCCRP memilih tokoh yang layak disebut Person of the Year atau tokoh tahun ini. Tapi jangan bangga kalau disebut sebagai tokoh tahun ini, karena yang mereka maksud adalah tokoh yang bisa dianggap sebagai tokoh yang paling korup. Jadi image-nya buruk. Yang pernah terpilih di tahun-tahun lalu misalnya adalah Vladimir Putin dari Rusia atau Duterte dari Filipina. Nah, tahun ini mereka memilih mantan Presiden Suriah yang baru saja digulingkan, Bashar al-Assad. Lalu kenapa nama Jokowi juga disebut-sebut? Gara-garanya OCCRP ini mengundang para pembaca di seluruh dunia untuk mencalonkan nama-nama yang layak disebut sebagai Person of the Year mereka. OCCRP melakukannya melalui akun X, jadi siapapun bisa mengirimkan nama-nama yang dianggap pemimpin paling korup. Batas waktu pengirimannya adalah 23 November sampai 5 Desember 2024. Ini memang terasa lebih egaliter sih. Jadi penentuan nama tokoh terkorup di dunia tidak ditentukan hanya beberapa anggota juri ahli di Amsterdam, tapi juga dengan melibatkan publik di dunia. Nanti setelah sudah terkumpul daftar nama terpilih, barulah dinilai oleh sebuah tim juri yang terdiri dari 6 orang ahli. Dalam tim juri itu ada wartawan, ada aktivis, dan juga ilmuwan. Masalahnya, OCCRP tidak menyangka bahwa ternyata peluang ini dimanfaatkan oleh para aktivis politik. Betul. Ini yang terjadi di Indonesia. Begitu tahu ada undangan untuk mengirimkan nama pemimpin terkorup, terjadilah aksi mobilisasi para netizen X untuk mencalonkan nama Jokowi sebagai Person of the Year. Melalui repostingan yang berulang-ulang, pesan-pesan itu menyebar di Indonesia. Dan gara-gara itulah Jokowi masuk dalam daftar 5 nama pemimpin dunia dengan jumlah suara terbesar yang dinominasikan sebagai pemimpin terkorup di dunia. Yang memperoleh nominasi terbesar adalah Presiden Kenya, William Ruto, yang memperoleh 40.000 suara. OCCRP sendiri ternyata memilih nama Person of the Year bukan dari daftar nama yang dinominasikan pembaca. Yang dipilih justru al-Assad, padahal nama Assad tidak ada dalam daftar nama yang dinominasikan pembaca. Jadi jelas ya, OCCRP sendiri tidak pernah bilang Jokowi itu pemimpin korup. Yang bilang Pak Jokowi korup adalah orang-orang atau para buzzer Indonesia yang benci Jokowi. Betul sekali. Yuk sebarkan kebenaran, bukan kebohongan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, OCCRP ya dikadalin oleh para buzzer, para pembenci Pak Jokowi, orang-orang yang mungkin selama ini tidak suka dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi sendiri, semakin beliau difitnah, semakin beliau dijatuhkan, sepertinya masyarakat semakin cinta dengan Pak Jokowi, teman-teman. Ya bisa kita lihat ya, akhir-akhir ini rumah Pak Jokowi itu sering didatangi oleh warga untuk bertamu, bersuah foto. Dan awalnya ya, warga ini hanya mencoba ke rumah Pak Jokowi. Tapi ya kok Pak Jokowi langsung menyambut mereka dengan baik gitu. Nah atas itulah makanya warga yang berkunjung ke kota Solo atau sedang traveling ke Solo, banyak yang menyempatkan dirinya mampir ke rumah Pak Jokowi. Ya, untuk menemui Pak Jokowi sekarang kan tidak seperti ketika beliau menjadi presiden, teman-teman. Ada protokolernya, ada jadwalnya, tidak sembarang yang bisa berkunjung, tidak sembarang yang bisa bertemu, karena beliau seorang presiden. Ya, sekarang kan Pak Jokowi bukan seorang presiden dan ya sudah menjadi masyarakat biasa. Jadi, bagi yang cinta dan masih
senang dan sayang dengan Pak Jokowi, kalian bisa mengunjungi rumah Pak Jokowi hanya untuk sekedar bersuah foto ya, mungkin sedikit berbincang ya, tapi nggak lama teman-teman, karena antri kalau kita lihat berbagai videonya ya. Dan antusias masyarakat sangat luar biasa teman-teman. Dan ya sepertinya memang Pak Jokowi berhasil membungkam dan juga mempermalukan para pembencinya. Karena mereka gagal maning. Seluruh upaya yang terus dilakukan oleh para pembencinya itu gagal total dan ya hanya menyisahkan serangan balik belaka kepada mereka teman-teman. Seperti halnya OSISI ARPI inilah. Awalnya mereka menggaungkan Pak Jokowi masuk nominasi tokoh terkorup, menyebarkan isu ini, terus mengatakan bahwa KPK usut dong, KPK ini dong, jangan tumpul ke keluarga Jokowi tapi tajam ke partai-partai PDIP kali ya. Ya, KPK ya langsung menyambut itu dengan santai teman-teman. Ya udah laporkan, kasih kami buktinya gitu. Kan ada halaman lapor KPK gitu, bisa dilaporkan kalau ada bukti-bukti. Saya curiga para pembenci ini sebenarnya tidak punya bukti korupsi Jokowi, tidak punya bukti Pak Jokowi merusak demokrasi, tidak punya bukti tentang kriminalitas Pak Jokowi. Ya mereka hanya omong-omong karena ya mereka tidak pernah melaporkan Pak Jokowi ke pihak berwajib teman-teman. Kan di situ logikanya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.